Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada sore hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Usulus Sittah, 6 pondasi dasar yang wajib kita ketahui sebagai muslim dan muslimah. Kita sudah ambil di pertemuan yang lalu, pondasi pertama, wajibnya kita ikhlas kepada Allah dalam beribadah, tidak ada sekutu baginya. Wajibnya kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh peribadatan kita dan tidak menduakannya. Ini usul yang sangat banyak kata beliau Quran jelaskan, walaupun di sana tetap ada juga dari umat Islam yang tidak paham atau kurang paham darinya. Ditambah lagi adanya syubhat syaitan yang menampakkan kalau kita ikhlas ibadah hanya kepada Allah, langsung minta kepada Allah, mereka akan bilang kita tidak menghargai orang soleh. Sementara mereka juga menampakkan, itu syubhat syaitan, kalau kita datang kepada orang soleh, maka itu namanya ikhlas. Itu namanya ikhlas dalam beribadah karena kita mengambil wasilah. Mengambil wasilah. Sekarang kita akan masuk asal kedua yang wajib juga kita tahu. Kata beliau rahimahullah, al-aslu tsani, asal kedua, pondasi yang kedua. Amarallahu bil ijtima' fid din wa naha 'anit tafarruqi fi. Fabayyana Allahu hadza bayanan syafiyan tafhamuhul awam. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu dalam agama. Untuk menyamakan pemahaman, sebagaimana kita harus menyamakan keyakinan, menyamakan akidah, juga menyamakan pemahaman. Sama-sama mengikhlaskan ibadah kepada Allah, menjauhi yang namanya syirik. Ini adalah asal pertama kata beliau. Dan Allah melarang kita dari bercerai-berai, berselisih pendapat. Allah jelaskan masalah ini dengan penjelasan yang cukup dipahami bahkan oleh al-awam, orang awam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan usul ini di Quran sangat banyak. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Jangan kalian bercerai-berai. Juga Allah berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Jangan kalian menjadi seperti orang yang bercerai-berai dan berselisih. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena asal daripada umat manusia itu satu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sungguh umat ini asalnya umat yang satu, dan saya adalah Rabb kalian, maka sembahlah saya. Ketika kita sepaham bahwa Tuhan yang wajib kita sembah adalah hanya Allah, maka kita akan bersatu di atas itu. Tapi ketika kita punya pemahaman lain, ada juga sembahan yang bisa disembah selain Allah, ini kita akan berselisih. Dan kita diperintahkan untuk bersatu, tidak boleh berselisih. Karena Tuhan kita sama. Sembahan kita sama. Sembahan kita sama. Iya. Memang perbedaan pendapat tetap ada. Perselisihan tetap ada. Cuman kalau ada, maka yang wajib bagi kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu wa hafidhah, lakin
Ketiga, belum mengatakan la syakka anal ikhtilafi min tabiatil bashar. Tidak diragukan berselisih pendapat itu tabiatnya manusia. Berselisih pendapat itu tabiatnya memang manusia. Iya, karena kita beda-beda akalnya. Beda-beda dalam memahami sesuatu. Itu sudah tabiatnya manusia. Iya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wala yazaluna mukhtalifin. Terus menerus mereka akan berselisih. Illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Jadi orang yang tidak berselisih itu rahmat dari Allah. Iya. Walidzalika khalaqahum. Dengan itulah Allah menciptakan mereka. Berbeda di sana ada orang berdalil dengan hadis dhaif, ikhtilaf ummati rahmah. Berselisihnya umatku adalah rahmat. Tidak, itu hadis palsu. Yang benarnya adalah bersatu itu rahmat. Bersatu itu rahmat. Makanya karena bersatu itu rahmat, kalau kita berselisih ada jalan keluarnya. Kembali Quran, kembali ke hadis. Kata beliau, lakin al-ikhtilaf yuhsamu birruju' ilal kitab was sunnah. Akan tetapi perselisihan pendapat itu dikembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Jangan masing-masing menurutnya. Kalau ada perselisihan, kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Fa'idha ikhtalaftu ana wa anta, kata Syekh Shalih Fauzan ini. Jika saya dan kamu berselisih, fa'innahu yajibu alaina an narji'a ila kitabillahi wa sunnati rasuli. Sesungguhnya wajib bagi kita untuk rujuk, untuk kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian berselisih dalam sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Banyak sekarang kita kadang kalau berselisih, masing-masing menurut kita. Kalau saya menurutku begini. Itu yang masalah. Sehingga di antara yang berselisih tidak ketemu. Karena tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang mengikuti juga tidak ketemu. Banyak kebingungan di kita sendiri, di ikhwan, di akhwat, kita sendiri. Padahal ustadznya sama-sama berdakwah ke sunnah. Cuman di antara ikhwan berselisih karena ustadz beda pandangan. Sebenarnya karena kita kurang kembali kepada dalil. Masing-masing dari kita hanya kembali ke ustadz. Hanya kembali ke ustadz. Kata Syekh Shalih Fauzan, "Fa idza ikhtalaftu ana wa anta." Jika kamu dan saya berselisih, ini yang tepatnya. Syekh Shalih Fauzan ini kibar ulama. Jika saya dan kamu berselisih, ya, kata beliau, "Fa innahu yajibu alaina an narji'a ila kitabillahi wa sunnati rasuli." Sesungguhnya wajib bagi kita kembali kepada kitab Allah dan Rasulnya. Wajib kita kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Itu ternyata yang wajib. Bukan masing-masing kembali ke ulamanya kita. Kembali ke kitab. Iya, kembali dulu ke kitab. Sehingga kita nanti bukan cari ulama, tapi cari pendalilan ulama. Ulama itu apa dalilnya? Dari yang berselisih. Dari ulama yang berselisih itu apa dalilnya? Ada yang ini kita tidak saling sakit hati jadinya. Tapi kalau masing-masing cari ulamanya, bukan dalilnya ulama, ini yang masalah nanti. Karena sudah pasti kita semua ini ada masing-masing kecondongannya terhadap ulama tertentu. Sehingga kalau kembali kepada ulama, ya tergantung kecondongan kita. Tapi kembali kepada Quran dan Sunnah, saya yakin semua kita ini adalah condong kepada Allah dan condong kepada Rasulnya. Sehingga enak kita dalam menyikapi adanya apa? Hilaf. Karena agama ini adalah jelas. Kita pondasi dasarnya adalah bersatu, dilarang berselisih. Pondasi dasarnya adalah kita diperintahkan untuk bersatu dan dilarang untuk berselisih. Ini adalah asal kedua. Iya, asal kedua.
Diperintahkan kita untuk bersatu dalam agama dan dilarang dari berselisih bercerai-berai. Wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu waqtalafu qablana fahalaku. Kita dilarang untuk menjadi seperti orang-orang sebelum kita yang selalu berselisih pendapat, berbeda pandangan, sehingga mereka binasa. Iya. Wa dzakara annahu amarul muslimin bil ijtima' fid din. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu dalam agama. Wa nahana 'anit tafarruqi fi. Dan Allah melarang kita untuk berselisih dan bercerai-berai padanya. Yang paling bagus adalah kalau kita berselisih, masing-masing di antara kita adalah, ini adab dalam berselisih, masing-masing menanyakan dalil. Setelah itu pastikan dalilnya sama-sama sahih. Kalau satunya sahih, satunya dhaif, kita berpegang dengan yang sahih. Kalau sama-sama sahih, kita lihat mana dalil jali yang jelas dan mana dalil yang samar. Karena kalau dalilnya ada samar, ada jelas, wajib kita berpegang dengan yang jelas. Beda ahli bidah. Ahli bidah suka cari yang samar, meninggalkan yang jelas. Kita ahli sunnah. Kalau ada dua dalil sama-sama sahih, maka kita lihat mana yang lebih jelas dan mana yang samar. Kalau sudah ditentukan mana yang jelas, mana yang samar, berpegang dengan yang jelas, tinggalkan yang samar. Iya. Kalau sama-sama belum jelas, maka paling tingginya kita lakukan tawakuf. Kita berdiam diri. Jangan bilang ini salah, ini benar. Jangan. Sampai kita tahu mana yang jelas. Mana yang kuat. Kita teliti, kita tanya orang, kita tanya lebih berilmu. Jangan ambil sikap. Sebagian kita yang kenapa ada perselisihan di kalangan tentang ikhwah, padahal sama-sama ustadznya. Sama-sama juga ustadz sunnah. Ustadz sana belumlah mengajak ke maulid. Contohnya sekarang begitu. Iya, masih sama-sama ustadz sunnah. Cuman karena beda pandangan langsung terpecah di bawah. Ikhwah, seharusnya kita masing-masing tanya, ustadz kamu apa dalilnya? Kalau dia bilang Quran, hadits. Oh kalau kita ustadz apa dia bilang? Quran, hadits, kita lihat. Kalau dua dalilnya itu yang kita ketemukan tadi sama-sama kita juga belum jelas, seharusnya adalah tawakuf. Seharusnya adalah kita berdiri saja dulu. Jangan bergerak. Jangan condong ke kiri, jangan condong ke kanan. Jangan. Sampai kita misalnya dapat ada ustadz yang lebih paham, ada ustadz yang lebih berilmu, kita tanyakan kepadanya, Ustadz, saya bingung ini masalah. Ustadzku bilang begini. Sementara ada ustadznya temanku bilangnya begini. Cari. Tanya ustadz yang lebih banyak ilmunya, karena syariat ini tidak ada sebenarnya yang samar. Samar itu adalah kitanya yang kurang memahami. Maka kita harus cari yang berilmu, yang sudah banyak kajiannya terhadap ilmu, dan cari ahlinya. Kadang juga biar lama, sudah banyak kajiannya, tapi dia ilmunya tidak mencakup banyak hal. Maka kadang kita tanyakan kepadanya, mengeluarkan yang tentunya sepotong, belum masih samar juga akhirnya. Maka ketika ada yang samar, tanyakan kepada yang banyak ilmunya dan lebih lama mengkajinya, dan tentunya yang lebih waro, lebih takwa. Karena kalau kita cari yang lebih takwa, biasanya itu membawanya ke adil. Membawanya kepada apa? Adil. Jadi intinya adalah ada syariat tawakuf. Kita tidak ngomong sampai jelas. Sekali lagi, kenapa banyak kita berselisih? Karena sebenarnya kadang kita ini belum jelas sudah ngomong. Masih samar, tapi kita sudah bersikap. Sudah bersikap. Sementara ya, kita ini agama yang kita pegang adalah agama yang jelas. Agama yang jelas. Kita diperintahkan pondasi dasarnya adalah bersatu. Dilarang untuk berselisih.
Kalau ini kita pondasi dasarnya, enak nanti. Ini adalah akan menjadi hal yang kita pegang dan kita berjalan di atasnya. Kata beliau, wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnah minal ajabil ujab fi dzalik. Dan di antara yang menambah kejelasannya apa yang datang dengannya sunnah yang sangat menakjubkan. Karena gini, tidak ada satu kesamaran pun yang kita baca di Quran kecuali sudah datang sunnah menjelaskannya. Kita contoh sederhana saja. Tidak ada cara pelaksanaan sholat di Quran. Quran cuma memerintahkan kita, sholatlah. Cara pelaksanaan sholat tidak ada di Quran. Tidak ada dijelaskan itu angkat tangan bagaimana. Di Quran. Maka caranya adalah cari di sunnah. Maka kalau ada misalnya kita salah, tidak paham, sama dalam Quran, kembalikan ke sunnah. Contoh kedua wudhu, Pak. Yang paling banyak kita perselisihkan misalnya adalah usap kepala. Dalam wudhu ini, usap kepala. Bagi orang yang sudah belajar, biasanya dia akan usap kepalanya dengan cara apa? Dia jalankan dengan dua tangan dari depan begini baru ke belakang. Baru kembali lagi ke depan. Tapi kalau kita pergi wudhu di awam, dia hanya ambil air dengan tangannya dia usap apa? Bagian depan kepalanya. Antum tahu nggak dalilnya apa? Kan begitu dulu. Jadi kita adalah sebelum bilang ke orang itu adalah bid'ah misalnya. Itu adalah salah. Maka kita jangan langsung hukum. Jangan biasakan langsung hukum. Siapa tahu dia punya dalil. Tanyakan dulu apa dalil. Karena orang yang mengusap sebagian depan kepalanya itu punya dalil. Antum tahu dalilnya apa? Quran. Kalau kita buka fikih madhab, ternyata dalilnya Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kalian. Usaplah kepala kalian. Mereka pahami huruf ba itu bermakna at-tab'id, sebahagian. Jadi terjemahannya, usaplah sebahagian kepala kalian. Dalilnya Quran. Masa kita mau bilang itu adalah bid'ah? Masa kita mau bilang itu adalah salah? Kan begitu? Karena kalau orang bilang dalilnya Quran, pasti kita juga terima. Tidak mungkin kita salahkan. Sekarang baik. Dalil juga saya mengusap seluruh kepala, itu juga ayat. Sama ternyata. Orang yang mengatakan seluruh kepala, Quran juga. Ayat yang sama. Cuman beda memahami huruf ba itu. Biru'usikum. Satunya bilang bi bermakna sebagian. Satunya bilang bi itu bermakna seluruh. Jadi sama-sama punya dalil itu ayat. Dan yang lucunya ayatnya sama. Kan begitu jadinya. Sekarang baik. Kita cari ayat Quran. Kita hanya punya dalil sama ayat tak. Sekarang supaya kita tidak berselisih. Dan kita tidak akan ada ujungnya ini. Karena sama-sama berdalil menafsirkan huruf bi. Gara-gara satu huruf kita berselisih berdua. Maka apa jalan keluarnya? Allah telah perintahkan. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallah. Kalau kamu berselisih tentang suatu masalah, kembalikan ke Allah. Sekarang kita berdua sama-sama punya Allah. Sekarang saya dalilku Quran, kamu juga dalil Quran. Ternyata dalilmu dan saya sama. Ayatnya sama. Satu ayat yang kita pakai. Maka gimana caranya supaya selesai si masalah? Lanjut ayatnya. War Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Sekarang pertanyaannya. Gimana prakteknya Rasul tentang ayat ini? Kan begitu pertanyaannya. Kan ini ayat turun kepada Rasul. Otomatis Rasul adalah orang yang pertama sekali mengamalkannya. Sebelum kita. Tinggal kita bertanya. Bagaimana Rasul mengusap kepala? Ternyata
dalam hadits Bukhari Muslim dari Abdullah bin Zaid, ketika dia menjelaskan cara mengusapnya kepala, cara Nabi mengusap kepala, dia katakan mulai dari bagian depan kepala. Kemudian beliau jalankan ke belakang. Kemudian beliau kembalikan ke depan. Ini hadits Bukhari Muslim dan tidak ada dinukil dari Nabi mengusap bagian depan kepalanya saja kecuali dalam keadaan memakai imamah. Kan begitu. Sekarang begini. Kalau Bapak pakai imamah dan saya pakai imamah, kita berdua sepakat boleh usap bagian depan saja. Tapi masalahnya Bapak lagi tidak pakai imamah. Kalau kita lagi tidak pakai imamah, maka kita amalkan hadits Abdullah bin Zaid. Dengan mengusap bagian depan kepala, jalankan ke belakang, dan kembalikan ke depan. Kalau kita terima ini hadits Bukhari Muslim, selesai perselisihan tak? Kapan tidak selesai? Kalau kita bilang, tapi ustadku, itu sudah tidak ada habisnya itu. Tidak ada habisnya. Kiaiku, tidak ada habisnya itu. Kalau orang Makassar sudah bilang, tapi anda guru tak? Padahal kadang itu anda guru tak aja sota. Tapi ini masalah. Ini masalah. Seandainya sebenarnya kita berdua sepakat kembali itu kepada Allah kalau ada, kalau tidak ada kembali kepada Rasul, selesai masalah. Lapang kita punya dada ini. Karena tidak ada orang menolak dari Allah dan Rasul. Cuman masalahnya kita ini kadang ada namanya yang dikatakan oleh para ulama syahwatul kopi. Ada hawa nafsu yang tersembunyi kadang. Tidak mau ikut teman. Walaupun kuat dalilnya, pokoknya saya begini, terserah kamu mau begitu. Jadi kita tidak ada ketundukan terhadap dalil. Padahal kalau kita melihat dari sahabat, contoh yang paling bagus dibaca adalah Abu Hurairah. Kita tahu kan Abu Hurairah? Seorang sahabat yang paling banyak riwayatnya secara mutlak. Tidak ada yang mengalahkannya. Tidak ada yang mengalahkannya. Tapi beliau radhiyallahu ta'ala anhu pernah berfatwa bahwa orang yang junub dengan keluarganya di malam hari, kalau dia tidak mandi sebelum fajar, kemudian dia berpuasa, batal puasanya. Jadi kalau orang datangi istrinya malam hari, datang adzan, Allahu Akbar, dia belum mandi junub, batal puasanya. Itu fatwanya Abu Hurairah. Orang paling banyak hadits ini. Saya kira Ustadz tidak akan mengalahkan Abu Hurairah. Kan begitu ini. Kalau maksudnya supaya kita tahu bagaimana caranya kalau kita berselisih. Muncul ini ucapan dari Abu Hurairah. Bahwa siapa yang junub dalam keadaan sudah adzan masih junub belum mandi, tidak ada puasa baginya. Ketika ini bermasalah, akhirnya mereka utus orang ke Aisyah. Ini namanya kembali ke Rasul. Gimana? Karena kan istri Nabi yang tahu bagaimana itu Rasul saat berpuasa. Gimana Rasul? Tentunya belum mendatangi istrinya di malam hari di bulan Ramadan. Mereka pergi ke Aisyah. Menanyakan, bagaimana Nabi? Apakah kalau junub malam, belum sudah mandi baru adzan, baru lanjut puasa atau bagaimana? Ternyata kata Aisyah, dan juga dikabarkan oleh Ummu Salamah, dua orang istri Nabi, bilang, Rasulullah pernah junub dari istrinya, dan beliau tidak mandi kecuali setelah adzan, baru keluar sholat. Jadi adzan belum mandi. Adzan belum mandi, pada junub. Adzan belum mandi, belum sahur. Adzan belum mandi junub. Setelah adzan belum mandi, baru setelah itu keluar sholat. Apa yang terjadi? Abu Hurairah langsung membenarkan, iya seperti yang dikatakan oleh Aisyah. Artinya langsung berubah fatwa. Kalau ada orang junub sebelum waktu malam, kemudian belum mandi sampai adzan, lanjut puasa. Bayangkan, Abu Hurairah, orang paling banyak riwayatnya.
paling banyak riwayatnya. Kita ini sudah tidak hafal hadis, tidak mau juga kembali kepada hadis. Ini masalahnya kita ini. Ya, ini masalahnya kita. Padahal Abu Hurairah orang paling banyak riwayatnya. Kembali ke ucapan Aisyah. Kembali ke ucapannya Aisyah. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha lebih tahu tentang hal itu dari Rasulullah SAW. Dalam masalah tersebut. Dalam masalah tersebut. Ini adalah sebagai contoh. Inilah yang Syekh Shalih Fauzan tadi bilang. Paling bagus adalah kalau saya dan kamu berselisih, ayo kita dudukan ke Quran. Ayo kita dudukan ke hadits Nabi. Supaya cepat selesai masalah. Karena kalau tidak, balas dendam kisah peta masuk kubur. Pasti begitu. Teman tajal ada di jalan itu, kita tidak pergi jalan. Mau pergi ikut walimah, ada si fulan enggak? Tanya dulu. Kalau ada, sudah. Batal kewajiban lagi. Seakan-akan sudah kafir itu orang. Teman kita berselisih. Itu karena kenapa? Kita sebenarnya adalah tidak seperti sahabat. Dan tidak seperti yang diwasiatkan oleh para ulama. Iya. Kita ini kadang pengikut madhab. Lebih keras daripada pemilik madhab. Ini masalah tak kita ini. Iya. Lebih keras daripada pemilik madhab. Terus terang begitu. Iya. Imam Syafi'i, Imam Malik. Itu beliau kan Masya Allah di beberapa tempat itu beliau selisih jumhur. Kita tahu Imam Malik. Dia bilang iftitah tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan iftitah. Imam Malik. Dia bilang tidak disyariatkan basmalah. Kalau mau baca Al-Fatihah, tidak disyariatkan untuk dibaca. Tidak dijaharkan, tidak disirkan. Imam Malik. Cuman belum berpesan. Karena tidak sampai kepada beliau hadits yang baca iftitah. Belum sampai kepadanya hadits yang Nabi bertakbir, kemudian langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin. Hadits itu sahih riwayat Muslim. Sahih riwayat Muslim. Nabi baca Allahu Akbar, kemudian langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak sampai kepada beliau hadits Abu Hurairah yang dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apa yang kamu baca antara takbir dan Al-Fatihah?" Rasul menjawab, "Saya baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya." Tidak sampai kepada beliau hadits itu. Sehingga belum mengatakan tidak disyariatkan iftitah. Tapi Imam Malik sudah berpesan. Semuanya bisa diterima ucapannya dan bisa ditolak kecuali pemilik kuburan ini. Dia tunjuk kuburan Nabi. Jadi hanya Nabi itu yang bilang, yang bisa dikatakan harus diterima. Kalau imam bisa kita terima, bisa kita tolak. Kalau ada dalilnya kita terima. Kalau tidak ada dalilnya, boleh kita tolak. Atau ucapan yang menyelisih dalil, kita tolak. Imam Syafi'i lebih terkenal ucapannya. Imam Syafi'i. Beliau bahkan pernah berkata, "Saya sangat senang kalau ilmu ini tidak disandarkan kepada pendapatku." Imam Syafi'i. Bahkan beliau berkata, kalau sahih hadits itu madhabku. Idza sahal hadits fahuwa madhabi. Jika telah sahih hadits, itu pendapatku. Itu adalah pendapatku. Kalau sahih hadits. Bahkan beliau pernah juga di suatu waktu berkata, kalau kamu dapat hadits di jalan, buang pendapatku, ambil itu hadits. Di jalan. Di jalan. Kita sebenarnya yang keras. Orang Makassar apa bilang, kita ini yang kadoro duduk ya. Iya. Apa itu kadoro? Hah? Mojo ya? Bukan tongkapang itu ya. Iya. Pokoknya keras lain-lain begitu. Iya, kaku. Ini karena kita ini yang masalah. Imam madhab tak adalah tidak seperti itu. Imam madhab tidak seperti itu. Cuman yang masalah adalah murid yang mempraktikkan. Itu biasanya kurang ilmu. Karena kadang kita ini lihat guru tak melakukan itu, yang lain sudah itu ahli bidah. Kadang begitu. Padahal dalam syariat, kadang ada 3 tuntunan, ada 4 tuntunan. Tapi kita menganggap cuman yang diajarkan oleh guru lah yang benar.
Padahal kadang itu guru mengajarkan kita itu di tahap belajar, kita belajar, dia ajarkan itu supaya mudah kita pahami. Kadang seperti dalam madhab fikih Hambaliyah, misalnya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau punya tulisan buku fikih 3. Pertama beliau tulis Umdatul Fikih 1 pendapat. Kalau kita melihat ini pendapat ini, kadang beliau hanya ikut mayoritas. Padahal di buku yang lebih tinggi dia bantah. Cuman biasanya ulama itu kalau ringkasan, dia ikut kesepakatan atau mayoritas. Setelah itu dia karang buku kedua, 2 pendapat. Pokoknya hanya menyebutkan 2 pendapat, kemudian dia kuatkan. Setelah itu buku ketiga, ada namanya Al-Mughni, buku ketiga menjadi rujukan dalam fikih Hambaliyah. Ya, itu beliau tulis dengan semua pendapat yang ada dan beliau sebutkan masing-masing dalilnya dan beliau debati kalau itu tidak kuat. Beliau jelaskan kenapa dia pilih ini pendapat dan kenapa pendapat itu tidak dipilih. Jadi kita yang kadang mengikuti pendapat yang pertama sudah saling bunuh nih. Sudah saling bid'ahkan padahal belum tentu itu yang dikuatkan di buku luas. Itu masalahnya kita ini. Kadang baru disampaikan satu pendapat, itulah yang kita pegang. Seakan-akan itu adalah wahyu dan yang lainnya salah. Itu kadang kita begitu. Dan itu dimaklumi. Ya, dari kita yang baru belajar. Kita yang baru belajar. Dimaklumi itu. Iya, hanya saja yang masalah adalah kita ini kadang tidak menerima kalau ada yang menyelisih kita. Kita itu jarang sekali tanya ada dalil atau tidak itu. Kadang langsung kita hukumi, salah kamu itu. Guruku begini lakukan. Pokoknya semua menyelisih guru adalah salah. Itu masalah. Itu adalah masalah. Padahal ta'amul, cara melihat adanya perselisihan yang ada adalah caranya adalah kembali kepada dalil yang berselisih. Karena sebenarnya kalau Qur'annya tidak terlalu jelas, kata Syekh, ada sunnah yang jelas. Ada hadits yang jelas. Ini pada dasarnya. Cuman kata beliau yang disayangkan adalah setelahnya. Tsumma sara al-amru ila annal iftiraq fi usuluddin wa furu'ihi huwal ilm wal fiqh fid din. Kemudian jadilah perkara ini berselisih, berpecah belah dalam pokok agama dan cabangnya. Itulah ilmu dan fikih dalam agama. Kadang orang di sana ada mengatakan, kalau kita berselisih, itulah ilmu. Enggak, sebenarnya ilmu itu adalah kalau kita bisa bersatu. Menyatukan pemahaman di atas Quran dan hadits. Itu dibilang ilmu. Tapi sekarang adalah kadang berselisih itu dianggap agama. Itu dianggap fikih. Wasaral amru bil ijtima la yaquluhu illa zindiq au majnun. Jadilah perintah untuk bersatu itu tidak ada yang mengatakan kecuali zindik atau orang gila. Naudzubillah. Jadi kadang itu kita katakan kepada orang, ayo kita bersatu di atas Quran dan Sunnah. Ada orang di sana yang ngomong, tidak mungkin akhi, tidak mungkin kita bersatu. Kenapa tidak mungkin? Memang susah kalau kita berpegang dengan masing-masing. Tapi coba kita sama-sama, apa dalilmu? Ini dalilku. Baru kita kaji. Masa tidak mungkin kita bersatu? Kan begitu. Cuman di sana ada orang sudah berucap, mau bersatu itu seperti mau campurkan air dengan minyak. Seakan-akan mustahil sekali. Iya, ini masalahnya kita. Ini adalah masalah kita. Karena kita menganggap kalau ada orang mengajak bersatu, itu adalah gila kamu. Bayangkan di masa Syekh sudah bilang begitu. Iya. Dan Syekh rahimahullah buktikan. Jadi sebelum datang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi, orang di Masjid Nabawi itu di Madinah, sholat 4 jamaah. 4 jamaah. Yang madhab Hanafi, di sana Hanafi. Madhab Maliki, Maliki. 4 ininya, apa namanya itu? Mihrabnya. 4. Yang madhab Hambali, Hambali. Madhab Syafi'i, Syafi'i. Jadi dia cari.
Di mana madhabku? Karena satu melihat bahwa di akhiran waktu lebih utama. Satu melihat di awal kan waktu lebih utama. Tidak ada saling mengalah. Datang Syekh mengajak orang pada Quran dan Sunnah, dan waktu itu didukung oleh pemerintah. Bahkan Syekh Shalal Fauzan, alhamdulillah dengan dakwahnya Syekh Muhammad, kita tidak menyaksikan itu. Kita tidak menyaksikan itu. Akhirnya satu imam, kalau ada perbedaan dalam masalah pemahaman, didudukan dengan Quran dan Sunnah. Dudukan Quran dengan Sunnah. Disatukan. Yang bisa dikompromikan dalilnya, dikompromikan. Dikompromikan. Misalnya memandang diakhirkan lebih utama. Apa dalilmu? Ya Nabi pernah bilang, seandainya tidak memberatkan, diakhirkan. Ya sudah, kan Nabi bilang tidak memberatkan. Berarti apa masalahnya dengan di awal? Apakah tidak punya dalil? Ada dalilnya. Disatukan. Kita beramal dengan yang diawalkan. Kalau misalnya tidak memberatkan, ayo kita akhirkan. Selesai masalah. Akhirnya tidak ada yang saling beda apa? Beda mihrab, beda imam. Kan jelas sekali beda imam. Jadi dalam satu sholat, 4 imamnya di masjid. 4 jamaahnya. Masing-masing mencari, oh saya di mana ya yang Syafi'i. Itu kata Syekh Shalal Fauzan, ini baru-baru ini kita tidak dapat, alhamdulillah. Setelah didakwakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa kita ini imam, tak adalah Rasul. Mari kita tunduk dengan Quran dan Sunnah, kita bisa bersatu. Cuman sebelum itu, orang mengajak bersatu itu dianggap gila. Syekh ngomong begitu ini sesuai kenyataan. Karena Syekh juga dianggap gila. Gila kamu, tidak mungkin kita bisa bersatu. Tapi memang dan terbukti bisa. Yang penting ditanamkan dulu adalah masing-masing kita. Kewajibannya adalah kembali kepada Quran dan Sunnah. Bukan kembali ke imam madhab. Kapan kita masing-masing berdalil kembali ke imam madhab, itu baru bilang tidak mungkin kita bersatu. Tidak mungkin kita bersatu. Jangankan kembali ke imam madhab. Begini saja. Kita ini ikhwah Palu ini. Ikhwah Palu ini. Kalau masing-masing dari kita adalah masing-masing menjagokan ustadz kita, sulit kita bersatu. Sulit sekali. Karena saya pasti yang datang dari Makassar ada toh ustadz jagoanku. Nah, mungkin saja di sini, di sekolah ini ada juga ustadz andalannya. Di punyanya Abu Lu'lu, Imam Muslim, pasti ada juga nanti ustadz jagoannya. Ya kan? Pondok apa lagi di Palu ini? Hah? Kan saya tahu ini 2 ini. Yang lain lagi apa? Ashabul Quran misalnya. Dia juga punya ustadz. Kita ini tidak mungkin ketemu. Pada sama-sama jadi mengaku sunnah. Imam Muslim tidak maulid. Kalau dia rayakan maulid selesai masalah. Nah, di sini belum juga maulid. Nah, di Ashabul Quran gimana? Kan begitu. Maksudnya, tapi karena kita ini masing-masing adalah ada ustadz. Ada kecondongan terhadap ustadz saja. Yang menurut kita kalau kita bertanya kepadanya, saya lebih cocok dengan dia. Selesai masalah itu. Tidak bisa ketemu. Tapi kalau masing-masing kita, ini kan ustadz sunnah. Dia adalah dohirnya tidak fasik. Kan gini Pak, syarat diambil hadits itu adalah kalau orang itu adalah dobat adalah. Dia punya dobat, maksudnya dia punya ilmu. Apakah di hafalannya, atau kalau dia tidak hafal, dia punya tulisan. Dia menyampaikan ilmu itu dari tulisan. Dari dulu Pak, ulama seperti itu. Ada yang punya hafalan dengan hati, kepala, ada yang punya hafalan dengan buku. Yang punya hafalan dengan buku, kalau dia sampaikan dari bukunya diterima. Kalau dia sampaikan dari hafalannya, kita tidak dengar. Dari dulu begitu, seperti Ibn Lahiyah.
Abdullah bin Lahia, dia rawi terpercaya. Tapi kalau dia sampaikan dari hafalannya, tidak ada orang terima penyampaiannya. Karena dia tahu, dia tidak punya hafalan kepala. Dia hafalannya buku. Jadi kalau dia buka bukunya, dia sampaikan dari bukunya, diterima. Itu namanya punya dobet. Punya riwayat ilmunya apa, begitu. Punya riwayat belajar. Dia ambil dengan hafalan atau dia ambil dengan tulisan. Yang kedua adalah adalah. Adalah itu dia tidak fasik. Tidak fasik artinya bukan pelaku maksiat yang terang-terangan. Itu dibilang adalah. Dia bukan ahli bid'ah. Itu dibilang adalah. Dia bukan muttaham bil kadzib. Bukan yang dituduh selalu dusta walaupun dicerita di orang. Kalau dusta cerita sama orang, jangan ambil ilmunya. Karena itu juga nanti membuat dia berdusta atas nama Allah. Bukan juga adalah pendusta. Bukan. Terima ilmunya. Terima ilmunya. Kan begitu. Sekarang kan kita lihat misalnya Imam Muslim siapa ustadznya. Kan begitu. Apakah dia adalah orang dobet, belajarnya ditahu? Kan begitu. Apakah dia ustadznya punya adalah? Adalah bukan orang yang maksiat terang-terangan? Ya kan? Adalah bukan ahli bid'ah. Itu saya singgung kita tadi. Bukan di sana belum merayakan Maulid. Kalau rayakan Maulid selesai kita. Sikat saja. Kan begitu modelnya. Bukan juga orang ahli bid'ah. Bahkan ahli bid'ah ulama saja bagi dua, Pak. Dia dai untuk bid'ah itu atau bukan dainya? Karena kita bedakan harus adil. Kalau dainya tidak diterima secara mutlak riwayatnya. Kalau dainya orang mengajak kepada bid'ah itu. Kalau hanya sekedar orang ikut-ikutan, kita harus adil. Kita jangan langsung pokoknya semua yang baju itu. Padahal kadang kasihan itu yang dibawa. Bukan dai, hanya sekedar orang ikut-ikutan. Kena subhat. Tapi kita pukul rata. Kita pukul rata. Ini masalahnya kita. Ini masalahnya kita. Inilah yang membuat masalah itu menjadi rumit. Membuat masalah itu adalah kita saling tahdir padahal sama saja. Padahal sama. Dan kalau ada teman yang mengajak, ayo kita bersatu di atas Quran dan Sunnah, kadang kita, mustahil kamu bilang itu. Tidak ada mustahil. Syaratnya adalah yang penting mau kembali kepada Quran dan Sunnah. Tidak mustahil. Tidak ada yang mustahil. Mustahil kalau masing-masing mau berpendapat. Mustahil masing-masing mau berpendapat. Tidak ada yang mau mengalah. Tidak ada yang mau mengalah. Dan ini yang beliau katakan ini dan harus kita pahami baik-baik. Masa sekarang ini ini di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kadang orang yang mengajak kepada persatuan di atas Quran dan Sunnah, kembali kepada Quran dan Sunnah, itu sekarang sudah dianggap zindik. Dianggap perusak. Dianggap apa? Tahu zindik? Orang yang pura-pura masuk Islam, merusak Islam dari dalam. Itu. Dianggap majnun. Dianggap gila. Naudzubillah. Ini harus kita pahami bersama. Fokus kepada usul kita. Usul kita dalam agama kita ini adalah perintah untuk bersatu, larangan untuk bercerai-berai. Larangan untuk saling tadabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada kita, la tabaghadu. Jangan saling membenci. Wala tadabaru. Jangan saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Iya. Dan kalaupun ada perbedaan pendapat, tidak usah ditampakkan. Selama pendapat itu dia memang ada arah dalil ke situ. Ada dalil. Kan ada namanya khilaf tanawu. Khilaf yang masalah pemahaman dari dalil. Itu tidak perlu kita saling menjauhi. Tinggal sekarang adalah bagaimana kita saling bertanya saja. Kalau ada ustadz yang berpendapat beda dengan kita, tanya saja gimana pemahaman terhadap dalil itu.
Iya, bagus. Biasa di sini orang bertanya, ada ini yang berpendapat begini, ada juga yang berpendapat begini. Tidak apa-apa ditanyakan itu. Karena sebenarnya kadang kita yang bingung, masalahnya sebenarnya sama aja. Masalahnya adalah sebenarnya bisa dikompromikan. Masalahnya adalah bisa dikompromikan. Seperti yang ditanyakan oleh akhwat misalnya tadi pagi. Masalah keputihan. Di sana ada yang memfatwakan adalah batal wudu. Ada juga adalah tidak membatalkan wudu. Sebenarnya tinggal kita kompromikan saja. Sepakat sebenarnya membatalkan wudu. Cuman yang mengatakan tidak membatalkan wudu, kan itu jadi penyakit. Kalau sudah jadi penyakit, tidak membatalkan wudu kalau keluar. Begitu sebenarnya. Karena keputihan itu rata-rata sudah jadi penyakit. Biasanya. Sehingga adalah fatwa tidak membatalkan wudu. Kita tinggal lihat saja sisinya. Sisinya adalah kalau dia jadi penyakit, keluar setiap saat, maka dimaafkan. Cukup dicuci saja di awal sholat, wudu, keluar lagi setelah itu, tidak batal wudu. Itu sebenarnya sisinya. Cuman kita ini tinggal, kalau ada perbedaan begitu, kita tinggal cari tahu. Tinggal kita apa? Cari tahu sebenarnya mana dari dua pendapat ini yang benar. Saya pribadi, terus terang kalau ada khilaf begitu, saya tanya. Iya, kepada guru-guru kita sendiri. Gimana ini Ustadz? Kalau itu misalnya buku dari Yaman, ada buku dari Yaman saya baca, gimana ini pendapat? Saya tanya, WA pakai suara, kalau kita tidak punya nomornya, cari orang yang punya nomornya, tolong tanyakan ke ini penulisnya, selama masih hidup. Kalau sudah meninggal, tanyakan kepada muridnya itu guru. Apa maksudnya ini ucapan? Supaya jelas. Supaya jelas. Dan kita harus siap menerima kalau berbeda dengan apa yang kita pahami. Tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah. Iya, supaya kita dalam beragama adalah tidak ada dibilang karena hawa nafsu mau dibilang harus saya yang benar. Harus saya yang benar. Tidak harus begitu. Karena pondasi ini harus kita pahami. Asal dalam agama kita adalah diperintahkan untuk bersatu, dilarang untuk bercerai-berai. Asal ini adalah kalau kita pegang baik-baik, itu kita akan berjalan di atas agama Allah ini tanpa ada sakit hati, tanpa ada apa-apa. Tapi kadang orang tidak ingat ini asal. Asal ini, asal kedua. Perintah untuk bersatu, larangan untuk bercerai-berai. Sehingga kalau ada perpecahan, kita makin perumit itu perpecahan. Karena kita tidak ingat bahwa kita ini diperintahkan untuk bersatu. Dan kita tidak tahu kalau berselisih apa yang harus kita lakukan. Padahal ayatnya jelas. Kalau kita berselisih, kita kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Nabi juga telah berpesan, Innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup lama di antara kalian, maka dia akan melihat perbedaan pendapat yang banyak. Maka apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Jadi apapun orang bilang, apa sunnahnya? Apa haditsnya? Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku, kata Nabi. Dan sunnahnya khalifah setelahku. Apa kata Abu Bakar? Apa kata Umar? Apa kata Utsman? Apa kata Ali? Apa amalan dari sahabat? Kenapa? Karena mereka lah yang menyaksikan ini wahyu turun. Jadi mereka tahu itu keadaannya. Makanya kita harus memahami seperti yang mereka pahami. Selesai masalah kita. Ini adalah usul yang kedua. Ini adalah usul yang kedua. Iya. Usul ketiga ini sebenarnya adalah cabang dari usul kedua. Yaitu diantara kesempurnaan bersatu adalah dengar dan taat terhadap pemerintah. Dengar dan taat terhadap pemerintah. Kita jelaskan ini, ambil pendek ya. Bisa Gu? Kita karena cabangnya saja nih, cabang. Ya, yaitu bersatu dalam bentuk khusus. Ya, kalau tadi kan umum.
umum. Dalam masalah apapun, kembali ke Allah, kembali ke Rasul. Nah, sekarang dalam masalah pemerintah. Kata beliau, al-aslu tsalits, mudah saja. Asal yang ketiga, anna min tamamil ijtima, termasuk kesempurnaan bersatu adalah as-sam'u wa ta'ah, dengar dan taat. Liman ta'ammaru alaina walau abadan habasyian. Dengar dan taat terhadap yang memerintahkan kita, yang berkuasa atas kita, walaupun itu budak Habasyi. Kita tidak tahu nasabnya. Kita tidak tahu dia itu anak siapa. Tapi kalau dia memerintah kita, dia namanya orang memerintah dua bentuk ya. Dua bentuk. Dia ditunjuk oleh orang sebelumnya atau semua orang mengatakan bahwa dia adalah pemimpin, wajib kita dengar dan taat walaupun itu budak. Wajib kita dengar dan taat walaupun itu budak. Fabayyanan nabiyyu hadza bayanan sya'ian. Nabi telah menjelaskan ini dengan penjelasan yang mencukupi. Za'ian, yang tersebar luas. Bikulli wajhin min anwa'il bayan, dari seluruh sisi dari jenis-jenis penjelasan. Syar'an wa qadaron, secara syariat dan secara ketentuan. Tsumma sara hadzal asl la ya'rifu inda aktsari man yada'il ilm. Tapi asal ini, wajibnya dengar dan taat kepada ulama, itu menjadi tidak diketahui di sisi kebanyakan orang yang mengaku berilmu. Ini masalah. Pakai pel amal bih, bagaimana dia beramal. Padahal perintah dengar dan taat pemerintah ini sepakat, Pak. Dalil Quran, dalil hadits, dan sepakat imam 4. Wajibnya kita dengar dan taat kepada pemerintah. Quran, saya kira kita mungkin hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin di antara kalian. Perintah Allah. Adapun dalil dari hadits, kata Nabi Ismawati, dengar dan taat. Wa in abadan habasyian, walaupun yang memerintahkan kamu ini budak dari negeri Habasyah. Walaupun budak, dengar dan taat. Bagaimana lagi kalau orang itu jelas nasabnya? Jelas keturunan siapa bapaknya, siapa ibunya. Pokoknya walaupun dia budak Habasyi, dengar dan taat. Bahkan di riwayat lain kata Nabi, wa in akhadha malak wa daraba dhahrok. Walaupun dia mengambil hartamu, walaupun dia pukul punggungmu, dengar dan taat. Dengar dan taat. Tapi asal ini menjadi samar di sisi orang yang mengaku punya ilmu. Bagaimana beramal dengannya? Banyak di sana orang ustadz tapi mengajak demo. Tidak taat pemerintah. Dia akui dirinya ustadz. Dia akui dirinya adalah alim, ulama. Tapi mengajak orang untuk keluar dari pemerintahan yang sah. Banyak di sana orang berilmu. Tapi mengajak orang memberontak. Mengkritik pemerintah bukan pada tempatnya. Ini kenapa? Karena perkara ini menjadi samar. Padahal Quran jelas, hadits jelas. Dan ini adalah kesempurnaan dari persatuan itu. Karena susah juga kita dianggap bersatu, terus ada yang memberontak kepada pemerintah. Di antara kata beliau, kesempurnaan persatuan adalah dengar dan taat kepada pemerintah. Ini asal ketiga. Ini penyempurna untuk asal kedua. Untuk asal kedua. Contoh sederhana begini, Pak. Kalau kita tidak taat pemerintah, yang berulang di kita setiap tahun. Siapa yang tahu? Yang berulang di kita setiap tahun itu terus yang kita bicarakan. Masalah puasa. Masalah puasa. Para ulama mengatakan, kalau sudah tetap di radio, di televisi, pengumuman pemerintahmu untuk puasa besok atau tidak puasa besok, ikuti. Karena keputusan pemerintah itu menghilangkan khilaf. Itu menghilangkan khilaf. Kenapa setiap tahun kita bermasalah? Karena di sana ada orang tidak ikut keputusan pemerintah. Padahal kalau salah keputusan pemerintah, kesalahan atas dia, kita tetap dapat pahala. Apalagi pemerintah sudah berusaha lihat hilal misalnya. Kan pemerintah sudah usaha tapi mendung. Iya.
Kalau dia salah dalam memutuskan, salah dia. Kita tetap dapat pahala. Pahala karena taat pemerintah. Pahala karena taat pemerintah. Tapi kenapa setiap tahun kita Id kadang 2 kali? Tetangga tak sudah Id, kita belum. Tetangga tak sudah kurban, maka hewan kurbannya kita masih kasih makan sapi. Kenapa sebenarnya itu terjadi? Ini asal yang tidak diamalkan. Dengar dan taat kepada pemerintah walaupun budak Habasyi. Ini asal dilalaikan oleh orang yang mengaku ilmu. Saya bilang begitu. Dilalaikan orang yang mengaku ilmu. Bagaimana diamalkan? Dia saja tidak lakukan asal ini. Kalau seandainya para ulama yang menganggap bahwa, anggaplah bahwa pemerintah salah, tapi dia mengalah karena ada kepentingan umum, kebersamaan, karena as-saum yauma yuftiru yauma sumun, as-saum yauma yasumun, puasa itu pada hari yang mereka kebanyakan puasa. Wal fitri yauma yuftirun, Idul Fitri itu adalah di kebanyakan orang beridul fitri. Iya, tidak ada masalah. Nabi SAW pernah datang, belum puasa sebenarnya hari ini, datang orang dari kampung mengatakan, saya lihat hilal. Maka kata beliau, umumkan kepada orang untuk berbuka. Besok kita Id. Bayangkan. Umumkan kepada orang berbuka. Jadi hari ini sudah berbuka. Cuman karena terlanjur puasa paginya. Mereka semua tidak berpuasa hari ini. Tapi Idnya besok. Kebersamaan. Kebersamaan. Iya. Ini yang harus kita pahami. Yang harus kita pahami. Dan perbedaan Id. Misalnya antara Saudi dengan Indonesia. Itu kan dari dulu perbedaan begitu. Di masa Ibnu Abbas, penduduk Syam di Muawiyah sudah Id. Penduduk Madinah di ada Ibnu Abbas belum Id. Ditanyakan oleh Quraib, kenapa di sana sudah? Di sini kenapa belum? Kata Ibnu Abbas, demikianlah sunnah Nabi kalian. Kita ya berid karena lihat bulan. Di sana melihat ya itu yang mereka lihat di negeri lain. Di negeri lain, kami di Madinah tidak melihat. Maka kita masih puasa. Kita masih puasa. Kadang kita apa? Orang yang Id hari ini. Kemudian Saudi kebetulan Id hari ini misalnya. Oh kita pergi celah pemerintah. Mentong-mentong itu pemerintah. Salah dia tidak mau Id. Ada lagi sisinya. Pokoknya namanya orang Khawarij. Suka memberontak. Biar bahas fikih. Kembali lagi ke pipa-pipa pemerintah. Kembali lagi, karena memang dasarnya adalah bagaimana pemerintah dikritik. Itu memang masalah dasarnya. Tapi coba kita sama-sama masalahnya. Sama-sama yang kita pegang. Wajib kita dengar dan taat pada pemerintah. Wajib kita dengar dan taat pada pemerintah. Kita bersatu di atas yang mereka aturkan. Maka kita tidak ada kebingungan. Tidak ada perselisihan. Tidak ada lagi orang antara anak dan bapak. Tidak sama Idnya. Dan kadang begitu. Bapaknya Id. Anaknya belum. Bapaknya Muhammadiyah. Mohon maaf. Iya. Begitu ini Abu Sarah ya. Iya. Abu Sarah ini sudah alami itu bahaya ini. Iya. Bapaknya itu anaknya. Pemerintah saya Pak. Sudah mi. Bapaknya sudah berbuka. Maka makan di depannya anaknya. Masih berpuasa, kok pemerintah saya sudah makan. Itu masalah kita ini. Itu adalah masalahnya kita. Ini masalah tidak ketemu karena usul. Usulnya tidak ketemu. Coba usul ini ketemu, maka aman kita. Aman kita. Makanya ini usul sangat penting. Ini usul kedua, kemudian ketiga. Usul kedua, wajib kita bersatu. Tidak boleh kita berselisih. Kalau berselisih, kan itu tabiat manusia, kembali ke Allah, kembali ke Rasul. Yang ketiga, wajib kita taat pemerintah. Walaupun budak Habasyah. Walaupun budak Habasyah. Ini Alhamdulillah tinggal 3 usul lagi. Kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Wallahu alam. Kita masuk di pertanyaan jika masih ada waktu. Ya, silakan dari Ikhwan dulu. Bismillah, afwan Ustaz. Terkait dengan taat kepada pemerintah, apakah
boleh kita sebagai kaum muslimin dan taat kepada pemerintah ini bisa membuat akun palsu untuk menyerang kepada sebagian saudara kita yang sering memberontak atau mengkritik pemerintah di media sosial. Demikian. Enggak boleh, Mak. Itu hanya menambah keributan. Itu hanya menambah keributan. Enggak ada habisnya itu. Akun palsu lagi. Iya. Walaupun palsu nanti kita didapat gitu. Hati-hati. Iya. Hati-hati. Lebih baik adalah diam. Karena pemerintah itu ada tom intelijennya, Pak. Enggak butuh di kita. Enggak butuh. Ada orang yang akan, sudah ada yang mengaturnya itu mereka. Sudah ada timnya. Enggak usah kita ini orang awam, tiba-tiba menjadi tim khususnya presiden. Enggak usah. Kita fokus belajar, praktekkan ketaatan itu pada diri kita. Kalau ada orang kritik pemerintah, kita berkeyakinan tidak kita seperti itu. Kalau saya memang boleh mengkritik, maka saya akan pergi ke Bapak Presiden, ke sana. Atau pergi ke Bapak Wali Kota, Gubernur, Pak, salah itu peraturan tak, ke sana. Bukan di masjid, bukan di jalan, bukan. Tapi kita akan pergi ke sana, bertamu baik-baik. Wallahualam. Silakan. Cek. Ini Ustadz, yang saya tanyakan, ini kalau kita bertugas di pemerintahan lagi Ustadz, kita berhadapan dengan masyarakat yang anarkis saat penanganan demo Ustadz. Kadang ada perintah terakhir, kita disuruh untuk menembak. Otomatis ini kan tertumpah darah saudara muslim. Bagaimana itu Ustadz menyikapinya? Wah, kita anggota ya? Iya. Iya. Sisa-sisa kemarin Ustadz. Iya. Kalau itu kan tergantung kebijakan di atas, Pak. Kan kadang itu ada orang, ada istilahnya dalam masalah pemerintah itu kan efek jerah. Efek jerah. Kadang pemerintah menetapkan supaya yang di bawah ada jerahnya. Sederhana adalah masalah denda air PDM, denda listrik. Itu semua bukan penggandaan uang. Itu supaya kita bayar dengan tepat waktu. Karena mereka kalau dibilang penggandaan uang, banyak sekali dia subsidi. Cuman kita sudah disubsidi, kita malas juga bayar. Maka dikasih jerah dengan itu. Nah, itu tadi peraturan itu untuk efek jerah. Karena tidak ada pemerintah Pak yang mau membahayakan warganya. Tidak ada. Prinsip dasarnya adalah pemerintah kalau aturannya adalah untuk maslahat masyarakat. Itu kaidah dasar kita ahli sunnah. Tasarrufur ra'iyah manutun ala maslahati, tasarruful amir manutun ala maslahati ra'iyah. Aturan dari pemerintah itu adalah selalu memikirkan maslahat yang dipimpin. Walaupun kadang kita melihat ini salah, tapi ternyata ada maslahat untuk yang dipimpin. Kalau tidak ditetapkan begitu misalnya, bisa saja berkelanjutan kemarin. Kan begitu Pak. Tapi ketika didengar, pokoknya gas. Kan begitu. Akhirnya orang bisa takut. Cuma tidak ada aturan begitu. Oh berlanjut. Bisa saja rumah kita pergi dirampok. Kan begitu jadinya. Iya. Sampai kemarin orang, bisa saja langsung orang takut semua pakai baju seragam. Karena kapan ada baju seragam, selesai diculik di jalan. Pak Zulkifli saja yang Gojek, dia tidak pakai bajunya Pak. Betul itu ya? Mal lagi. Takut dia. Bayangkan. Mungkin saja kita kemarin tidak berani pakai baju dinas. Karena kapan selesai. Lagi pakai motor, bisa saja kita ditabrak dari belakang. Takut. Kenapa? Karena orang tidak ada rasa takut. Sehingga aturan pemerintah membuat orang itu. Membuat orang berhenti. Man. Jadi masalah itu adalah, itu masalah aturan ke atas. Kita kalau ahli sunnah, kalau memang itu salah, tidak protes di meja. Kita sendiri yang bilang anggota, Pak, tidak dolim gitu. Kita sendiri yang mampu, yang ada
jalurnya ke situ. Adapun kita tidak boleh di mimbar, tidak boleh di meja taklim. Begitu Pak. Jelas selalu kita bilang begitu saja. Bahwa kalau ada aturan pemerintah, sebenarnya itu untuk maslahat masyarakat. Itu Pak. Makanya kita wajib dengar dan taat, walaupun diambil hartata. Sebenarnya begitu, kalau ada aturan. Walaupun diambil hartata. Dipukul punggung tak. Kita dengar dan taat. Wallahualam. Ya Ustaz. Ya. Ini agak ramai memang ini pembahasan untuk bersatu ini Ustaz. Perintah agama memang sudah betul dan tidak ada yang salah. Bersatu kamu akan kuat, bercerai akan hancur. Tapi dalam kondisi sampai saat ini saya menyaksikan itu. Masing-masing kelompok mau bersatu, tapi tidak terjadi. Sehingga karena dia merasa benar, tidak mau berdiri di belakang pemimpin. Saya kasih contoh di sholat Id. Dia bikin sholat sendiri, karena dia pikir di sana banyak bid'ah. Pemerintah di sana banyak bid'ah. Lebih baik kita bikin di halaman kita. Kita punya halaman besar. Karena disunahkan kan sholat itu di halaman, di lapangan. Tapi dia di halaman. Itu juga tidak masuk di kategori sunat tadi itu. Di lapangan kan, bukan di halaman yang luas. Kemudian dia tidak mau ikut di, misalnya mohon maaf ini orang di Palu, mohon maaf, di wali kota. Karena biasanya pemerintah di sini, Pak Wali Kota, tetapkan sholat Id di sini. Dia tidak mau Ustaz. Padahal dia bilang, saya ahli sunnah ini. Tapi kalau saya kasih contoh di Parigi, ada juga yang organisasi lain tidak mau datang di kantor bupati karena bupati menginstruksikan supaya sholat di kantor bupati. Karena dia pikir di sana sebelum khotbah banyak sekali yang diputar, banyak sekali yang dilantunkan, sehingga itu sebagian alasan mereka. Bagaimana menyikapi seperti ini Ustaz? Baik, berarti itu kan masalah tempat Pak. Bukan masalah hari rayanya ya. Kalau masalah tempat tergantung izin dari pemerintah. Apakah memang pemerintah mewajibkan satu tempat? Seperti waktu masa Nabi Pak. Belum mewajibkan sholat Jumat Masjid Nabawi. Boleh ada musola-musola, boleh ada masjid. Bahkan Nabi memerintahkan untuk bangun masjid di kampung-kampung. Tapi Jumat semuanya harus ke sini. Itu dulu perintahnya Nabi. Jumat harus ke sini. Maka tidak ada yang Jumat tempat lain. Sama juga dengan Id, Pak. Sama juga dengan Id. Itu masalah tempat. Jadi kalau misalnya tadi Pak Wali, Pak Bupati bilang harus di sini, ke situ enggak apa-apa. Itu masalah ada yang lain bid'ah-bid'ahnya, urusan mereka. Urusan mereka. Tapi ketika pemerintah misalnya anjurannya di sini, tapi diberikan juga izin tempat lain, enggak ada masalah. Ya ini yang masalah kita bilang tadi adalah hari rayanya. Harinya. Harinya karena kita kuat, kita pokoknya pemerintah tetapkan hari Rabu, saya mah hari Selasa. Itu yang masalah Pak. Kalau masalah tempat tergantung keputusan. Tergantung keputusan. Yang masalah adalah hari ini hari yang masalah. Iya, karena gini Pak, kalau sama hari tak, walaupun kita tidak pergi Id, tidak masalah. Tidak masalah kalau kita tidak pergi Id. Misalnya kita merasa kita disuruh ke situ, kita tidak Id pun tidak ada masalah, karena Id itu fardu kifayah paling tingginya. Kalau sudah ada satu orang di kampung itu melakukannya, kita tidak dosa, kita tidak berdosa. Tapi masalahnya adalah kita ber-Id dan beda hari, menyelisihinya pemerintah. Ini yang masalah tadi ya Bu. Iya, adapun masalah itu kembali ke kita. Kalau kita merasa bahwa harus ke sana, sementara ke sana banyak pelanggarannya, ya kita tidak usah Id. Daripada kita bikin di lapangan lain menandingi pemerintah, kan begitu. Seharusnya begitu kalau hanya masalah beda tempat. Wallahualam. Akhwat silakan.
Bismillah, izin bertanya. Ustadz, bagaimana cara yang baik untuk memberitahu suami kalau kita tidak merasa nyaman tinggal bersama mertua laki-laki, namun agar suami tidak tersinggung? Karena dengan alasan ada mudaratnya, antara lain mertua merokok uang rokok dari suami, tidak sholat walaupun sudah diajak. Beliau ada riwayat sakit demensia atau lupa-lupa, tapi selama ini saya melihat beliau sehat saja dan bisa untuk sholat. Terlebih merasa tidak nyaman saja di dalam rumah kalau suami pergi kerja dan hanya berdua bersama anak-anak di rumah saat suami pergi kerja. Baik, dia suami ya dengarkan keluhan istrinya itu. Walaupun dia tetap nanti taat kepada bapak. Cuman memang dari sisi secara kewajiban suami harus dia memberikan tempat tinggal kepada istrinya. Kalau istrinya tidak nyaman di situ, dia kasihkan tempat tinggal dan dia tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Kalau memang tidak bisa dilakukan itu, dorornya misalnya lebih besar kalau dia tinggal pisah dengan bapaknya tadi, dorornya lebih besar dibandingkan dorornya istri. Istri memang ada doror ketika ditinggal, bapak merokok misalnya, ada doror. Cuman lebih besar dorornya kalau kita pergi tinggal tempat lain. Nah, itu dipikirkan. Tapi kalau dorornya lebih kecil, malah lebih besar dorornya untuk istri, maka kita pikirkan. Karena memang kewajiban suami adalah memberikan kenyamanan, tempat tinggal, pakaian, nafkah kepada istrinya. Itu adalah kewajibannya. Dan dia punya kewajiban lain juga harus dipahami oleh istri, yaitu tetap taat kepada bapak dan ibunya selama bukan dalam maksiat. Walaupun bapaknya orang maksiat, tapi kalau bapaknya tidak memerintahkannya kepada maksiat, maka tetap dia taat. Itu juga harus dipahami oleh pihak istri, wallahualam. Bagaimana memberitahu orang tua yang mengikuti ajaran lain, ajaran wahdah, karena dengan alasan di daerahnya tidak ada yang mengajarkan tahsin, hanya dari wahdah yang mengajarkan itu di daerah tersebut. Tapi lama-kelamaan si anak melihat makin dalamnya orang tuanya mengikuti mereka. Ini dilema ini ya. Iya, ini paling masalah karena kadang itu orang tua itu hanya melihat kebaikan. Dia tidak sama dengan kita misalnya sudah belajar, adanya perbedaan misalnya yang membuat kita tidak boleh di situ. Kadang kalau kita jelaskan itu dia akan bilang, tidak pernah saya lihat. Itu masalahnya. Maka di sini dalam masalah ini adalah kita berhati-hati dan kita memperlihatkan akhlak yang baik. Kalau ada yang memang menyelisih kita tampakkan bahwa kita, nanti orang tua kita adalah akan melihat perbedaan. Dia sendiri akan melihat sambil kita doakan. Kalau misalnya kita jelaskan, tidak bisa ditangkap oleh pemahamannya. Karena kita dalam penyampaian ilmu harus menyampaikan sesuai dengan apa yang bisa dia pahami. Kalau misalnya kita jelaskan, malah dia tidak paham, tidak usah dijelaskan. Tidak usah dijelaskan. Iya, wallahualam. Ana pernah dengar seorang perempuan bertanya kepada seorang ustadz. Katanya, apakah boleh anak laki-laki menemani ibunya bersafar? Dan jawaban dari ustadz tersebut adalah anak boleh dijadikan mahram untuk bersafar ketika dia sudah besar, karena mahram menemani kita bersafar tujuannya juga untuk supaya bisa melindungi. Kalau dia masih kecil berarti dia belum bisa melindungi ibunya. Jadi anak itu belum bisa dijadikan mahram. Jadi pertanyaannya, apakah kakak kandung perempuan termasuk mahram yang boleh menemani kita bersafar? Baik, memang di sana dibicarakan oleh para ulama, syarat mahram itu adalah harus laki-laki dan harus balik. Harus laki-laki dan sudah berusia balik. Nah, itu sebenarnya jawaban untuk yang pertanyaan awal dan akhir. Jadi mahram itu memang laki-laki, berarti keluar tadi yang kakak perempuan. Dan sudah balik, berarti keluar anak-anak yang belum balik. Itu dibilang mahram. Walaupun sudah balik tapi sama perempuan, bukan mahram. Mahram itu adalah laki-laki. Laki-laki. Wallahualam. Afwan Ustadz, pertanyaannya di luar materi. Bagaimana jika orang tua melarang anak perempuannya untuk menikah dengan orang yang beda kabupaten atau provinsi, sedangkan beberapa yang datang adalah orang jauh? Apa yang harus saya lakukan? Iya, Masya Allah.
Kita ikuti saran orang tua. Karena kita masih milik orang tua. Masih milik orang tua. Dan sebenarnya bisa kita usulkan kayak orang tua kita. Bisa. Bilang, Bu, Pak, kan boleh kita bersyarat. Boleh saya akan terima kamu dengan syarat kamu tidak bawa keluar anakku dari kampung sini. Misalnya, Bu, kan boleh. Siapa tahu itu langsung ikhwannya. Siap, saya akan lakukan. Kan siapa tahu. Tidak apa-apa kita orang tua meletakkan syarat. Mengatakan bahwa saya terima kamu tapi tetap di Palu. Menetap di Palu. Siapa tahu ikhwannya itu mau? Kan begitu. So minta saja orang tua ini ada orang apa contohnya? Abu Sarah misalnya. Orang Makassar jauh sekali ya. Baik. Contohnya saya kira orang Parigi. Iya. Orang Makassar datang melamar. Sementara kita tahu orang tua tidak terima ini karena orang jauh. Maka kita kasih tahu memang orang tua. Kita persyaratkan. Tidak dibawa keluar dari Palu. Maksudnya tinggal di Palu kalau mau sama anak saya. Siapa tahu orang tua itu sebenarnya punya alasan. Ada rumah pasti ikhwannya itu juga mau. Tuh, ada rumah tambah toko, tambah sawah, tambah kebun, tambah sapi donggala ini. Kan macam-macam. Siapa tahu langsung dia mau. Mau langsung bilang belulu. Maulah. Iya sudah ada semuanya. Tinggal bawa diri. Wah selesai masalah. Kan begitu. Kasih tahu orang tua terima saja ini. Coba bersyarat. Coba bersyarat. Kan banyak juga di sana orang pekerjaannya tempat lain. Tapi karena syarat orang tuanya akhwat begitu. Akhirnya dia tidak bawa istrinya. Dia datang saja. Dia pergi kerja dinas. Nanti dia datang ke rumah itu, ke tempatnya. Tidak ada masalah. Pokoknya boleh kita bersyarat. Kasih tahu saja orang tua boleh kita bersyarat kepada ini yang datang. Wallahualam. Cek. Bismillah, afwan Ustadz, saya memiliki dua pertanyaan. Cek. Satu, bagaimana jika pergi umroh tanpa mahram? Kata Ustadz kemarin ibadahnya sah tapi berdosa safar tanpa mahram. Apakah itu yang namanya safar maksiat? Dan apakah ibadah yang sah itu dapat pahala atau gugur karena safar tanpa mahram tersebut? Pertanyaan kedua, apa yang mesti dilakukan ketika kita tiba-tiba berbeda pendapat dengan seorang ustadz? Apa harus menjauhinya dan tidak lagi mengambil ilmu darinya? Baik, untuk yang pertama, itu yang bahkan hampir dikatakan disepakati ya. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali ada sebagian di sana bahwa ada sebagian pendapat lemah sekali. Bahkan tidak dianggap oleh mayoritas yang mengatakan boleh safar tanpa mahram kalau aman. Ada di sana, tapi ini pendapat lemah sekali. Menyelisih dalil hadis dari Nabi yang tidak menghalalkan safar tanpa mahram. Sehingga pendapat itu sebenarnya kita tidak terima. Karena lemah dalilnya. Sehingga para ulama kita mengatakan syarat seorang perempuan pergi umroh, pergi haji adalah punya mahram. Ketika dia paksakan berangkat tanpa mahram, mereka bilang sah ibadah umrohnya, ibadah hajinya, tapi dia berdosa. Apakah itu safar maksiat atau tidak? Ya itu dibilang termasuk safar maksiat. Safar maksiat itu safar yang memang ada bau maksiatnya. Ada bau maksiatnya. Makanya dikatakan dia berdosa dengan maksiatnya dan sah ibadahnya. Adapun apakah bisa gugur dosanya dengan umrohnya? Karena safar itu adalah dosa besar tanpa mahram, tidak bisa digugurkan dengan ibadah. Dia digugurkan dengan tobat. Dia digugurkan dengan tobat. Jadi pahala umrohnya adalah itu menghapus dosa kecil. Umroh antara umroh itu menghapus dosa kecil. Kalau dosa besar, wajib kita bertobat. Wajib kita bertobat. Jadi kalau kita sudah pergi safar tanpa mahram umroh, kita bertobat kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Wallahualam. Cukup? Baik. Terakhir. Oh, yang kedua apa tadi? Apabila kita berbeda pendapat dengan seorang ustadz, apakah kita menjauhinya atau bagaimana? Tidak. Jangan langsung menjauhinya. Lihat pendalilannya. Lihat dulu pendalilannya. Iya. Apa dalilnya ustadz itu sehingga berpendapat seperti itu? Kalau setiap perbedaan pendapat langsung kita jauhi,
bahwa kita akan jauh Imam Malik. Karena dia tidak berpendapat akan adanya iftitah. Kita akan jauhi Imam Malik karena dia berpendapat tidak ada basmalah sebelum Al-Fatihah. Padahal ada tapi disirkan. Kan begitu modelnya. Banyak nanti ulama yang kita jauhkan. Makanya lihat dulu pendalilannya. Lihat dulu pendalilannya. Baru setelah itu kita ketika tahu dalilnya maka kita tanya di yang menyelisihinya. Baru kita bandingkan antara dalilnya dan kita pilih yang kuat tanpa menjatuhkan orang yang berpendapat itu. Jadi kita menyatakan pendapatnya lemah bukan berarti kita jatuhkan orangnya. Bedakan itu. Kita katakan pendapatnya lemah karena dalilnya lemah, bukan karena orangnya. Bukan karena orangnya, wallahualam. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.